Oleh bilurnya, kita sembuh. Kalian pasti sering dengar kan? Mungkin juga sering menyanyikan kalimat ini. Tapi apa sih sebetulnya artinya? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng salah satu ayat yang paling kuat, tapi juga sering banget disalahartikan di dalam Alkitab. Nah, lirik ini entah kita nyanyiin di gereja atau kita dengar dalam doa, seolah-olah penderitaan Yesus itu otomatis langsung memberikan kesembuhan buat kita. Tapi pertanyaannya, kesembuhan yang seperti apa sih yang sebenarnya dimaksud? Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Apakah ini bicara soal kesembuhan fisik dari penyakit, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang menyangkut jiwa kita? Hari ini kita akan cari jawabannya, langsung dari sumbernya. Jadi, kita bakal lihat dulu apa sih arti kata bilur itu sendiri, lalu kita telusuri nubuatan dan penggenapannya, kita akan bahas debat soal kesembuhan rohani versus jasmani, sampai akhirnya kita dapat gambaran utuhnya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Supaya kita benar-benar paham frasa ini, kita harus ngerti dulu arti kata kuncinya. Dan yang paling grafis di sini ya, kata bilun itu. Jadi gini, kata aslinya itu sama sekali bukan kata yang halus ya. Arti harfiahnya itu benar-benar luka robek, luka menganga, yang disebabkan oleh hukuman cambuk yang super kejam. Coba deh bayangin, cambuk Romawi itu bukan cuma sekedar tali kulit biasa. Ujungnya itu dipasangi potongan-potongan tulang, logam, atau batu yang tajam. Jadi setiap ayunan itu tujuannya buat merobek daging, sebuah penyiksaan yang brutal dan nggak manusiawi. Sekarang, bagian yang paling keren nih, kita akan lihat gimana perjalanan ayat ini dari sebuah ramalan kuno sampai akhirnya menjadi sebuah kenyataan yang mengubah segalanya. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, coba bayangin, Nabi Yesaya itu udah nulis tentang seorang hamba Tuhan yang bakal menderita, dan lewat luka-lukanya kita bakal disembuhin. Ini sebuah nubuat yang luar biasa spesifik. Nah, fast forward ratusan tahun kemudian, Rasul Petrus mengutip langsung ayat dari Yesaya ini. Dan dia nunjuk langsung ke Yesus. Dia bilang, nubuatan itu udah genap di kayu salib. Koneksinya jelas banget. Oke. Disinilah kita sampai ke jantung pembahasannya. Waktu Yesaya dan Petrus bilang, sembuh, apa yang dimaksud sembuh di sini? Apa sembuh dari demam, pilek, atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Kuncinya teman-teman itu ada di konteks. Kita nggak bisa asal comot satu ayat dan lupain kalimat sebelum dan sesudahnya. Konteks itu yang akan ngasih tahu kita makna sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan baik-baik konteksnya ya, baik di Yesaya maupun di 1 Petrus, kata sembuh ini selalu nyambungnya ke dosa dan kebenaran. Fokus utamanya itu bukan penyakit fisik, tapi tentang pemberontakan dan kejahatan kita. Hasil akhirnya adalah kita diampuni dan diselamatkan. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. Karena ada satu bagian yang menarik banget di Injil Matius yang kelihatannya malah bicara soal kesembuhan fisik. Loh, kok bisa? Di sini, Matius justru mengaitkan nubuatan Yesaya dengan penyembuhan fisik yang Yesus lakukan. Dia menyembuhkan banyak orang, lalu Matius bilang ini penggenapan nubuatan itu. Jadi yang benar yang mana dong? Apa ini kontradiksi? Ternyata, ini bukan kontradiksi, tapi sebuah demonstrasi. Coba deh pikirin gini, penyembuhan fisik yang Yesus lakukan itu kayak trailer atau cuplikan dari film utamanya. Itu adalah tanda yang nunjukin ada kesembuhan yang jauh lebih besar yang dia tawarkan, yaitu kesembuhan dari dosa itu sendiri. Oke, sekarang yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini, biar kita bisa lihat gambaran besarnya, gambaran keselamatan yang utuh dan menyeluruh. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Makna terdalam dari oleh bilurnya kita sembuh itu tentang pembebasan kita dari dosa. Dosa itu kan akar dari semua masalah, dari segala penderitaan. Jadi, pengampunan dosa itu penyembuhan paling fundamental yang kita semua butuhkan. Tapi bukan berarti kesembuhan fisik itu nggak penting loh ya. Justru sebaliknya, kesembuhan rohani inilah yang jadi landasan buat pemulihan kita secara total, jiwa dan raga. Jadi bisa dibilang keselamatan yang kita terima lewat salib itu sebuah paket komplit. Kita dapat penyembuhan rohani dari dosa sekarang juga, di sini, di dunia ini. Dan kita juga punya pegangan, sebuah janji yang pasti bahwa nanti akan ada pemulihan fisik yang sempurna saat semuanya jadi baru. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Kalau kita tahu bahwa penyembuhan terbesar itu adalah bebas dari dosa, gimana itu mengubah cara kita berdoa? Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain yang lagi sakit. Ini pemikiran yang, wow, bisa benar-benar mengubah cara kita memandang penyembuhan selamanya.